ucapan dari Imam Ali ya, yang sering kita kutip, an-nasu sinfani imma akhun laka fid dini au akhun laka fil khalqi. Manusia itu ada dua, dia saudaramu dalam satu agama atau dia saudaramu dalam sesama manusia. Nah ini kan sisi-sisi kemanusiaannya kan, cara pandang ini kan sebenarnya kalau kita lihat Romo ya, nilai Pancasila kan semua agama itu ada. Ngapa mau Anda tanya Pancasila sumbernya Al-Quran, ada, hadis, ada. Mungkin Romo nanti ngutip mana Alkitab, mana apa, itu ada. Kenapa? Karena nilai-nilai itu yang perlu kita menjadi cara pandang ya. Karena Soekarno menggali Pancasila itu dari nilai agama. Jadi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan sosial, itu semua agama ada. Tetapi juga nilai-nilai itu juga ada dalam agama lokal. Kita lupa bahwa jadi Pancasila itu betul yang dikatakan Imam Besar Al-Azhar bahwa Anda bahagia karena kamu bisa menemukan Pancasila yang bisa menyatukan. Kami iri. Jadi Imam Besar betul itu. Tapi ini yang sekarang kita lupakan ya. Jadi makanya penelitiannya Bang Burhanuddin itu menarik, yang indikator itu loh, anak muda rindu Pancasila itu loh. Ini menarik. Kalau dulu zaman kita menganggap kan didoktrin ya waktu itu, yang merasa wah bosen kan. Tapi anak-anak muda sekarang minta loh pendidikan Pancasila diajarkan kembali. Ini kan luar biasa. Artinya anak muda melihat situasi yang dikatakan ini tadi, situasi bahwa media sosial yang kehilangan sisi-sisi kemanusiaan itu, akhirnya media sosial yang harusnya menjadi merajut kebersamaan, persaudaraan, menjadi penghancur kemanusiaan. Maka anak muda takut kalau Indonesia itu bisa pecah. Mereka takut kalau ini dibiarkan, kita tidak bisa bersatu. Maka mereka menginginkan supaya pendidikan Pancasila itu masuk dalam kurikulum pendidikan. Nah, ini kan luar biasa. Jadi menurut saya kita harus belajar bahwa merawat ingatan itu penting. Sejarah bangsa itu jangan sampai kita ini kan sebuah bangsa ini kan proses menjadi, dan proses menjadi itu pendidikan Pancasila itu memang harus ditanamkan agar kita menjadi owner Republik ini. Kalau kita menjadi anak-anak kos-kosan kan kita nggak akan merasa memiliki ya. Kalau kita nggak memiliki gimana? Lah problem kita di sini karena kita menghadapi gempuran ideologi transnasional yang radikal itu, dan itu masif dan itu terstruktur sistematis masuk dalam ruang privat kita, karena orang sekarang menggunakan gadget. Nah ini yang kenyataan. Saya kira yang Romo sampaikan tadi bahwa pentingnya materi Pancasila masuk kembali dalam undang-undang kita itu sangat penting, karena kita nggak bisa mengenalkan Pancasila kecuali kita perlu juga menanamkan sejak dini. Bayangkan ini Pancasila dasar negara kita, cara pandang hidup kita, dan kita perlu menjiwai dari Pancasila. Tiba-tiba ini malah tidak diajarkan di sekolah kita. Ini kan sangat ironis kan Romo ya? Sangat ironis itu. Gitu. Jangan karena kesalahan rejim Pancasilanya dibunuh. Ini kan kesalahan oknumnya. Orde Baru tadi gini loh. Kita itu selalu ganti sistem, ganti rejim. Padahal yang baik harusnya tetap dijalankan, yang buruk ditinggalkan. Itu kan dalam hukum Islam fikih apa Gus Dur ngomong, Mas? Yang baik dijalankan, yang buruk ditinggalkan. Kan ada dalam fikih. Muqaddamun ajal bil masalih. Harus di ini ya. Lah itu yang sebenarnya Gus Dur itu mengira lah, tapi kita itu selalu ada trauma masa lalu. Jadi trauma Orde Baru yang disalahkan Pancasilanya. Ya marilah kita dewasa lah dalam berbangsa bernegara. Menurut saya begitu. Jadi justru sekarang momentum kita adalah memantapkan ideologi bangsa melawan ideologi transnasional yang radikal itu. Ini nyata ya. Itu. Betul. Kemudian jadi bagaimana nilai Pancasila ini menjadi nilai luhur yang memang tidak dimiliki oleh negara lain tentunya. Nah, untuk pesan Bung Romli kepada anak muda sebagai generasi penerus bangsa yang tentunya harus mengamalkan Pancasila itu sendiri, bagaimana dia harus mencintai bangsanya dengan atribut bangsa itu, yaitu Pancasila dan ideologi itu sendiri, bagaimana pesannya? Gini, kalau saya lihat kelebihan Pancasila, karena saya juga hidup lama di Timur Tengah, mayoritas Islam di sana, kemudian juga penduduknya juga mayoritas mengaku sebagai orang Arab. Nah, kalau kita bandingkan dengan Indonesia, maka Pancasila itu memiliki keistimewaan sendiri. Dan itu kita lihat, misalnya Anda baca struktur atau dasar negara Mesir.
itu tetap menganggap bahwa Islam itu sebagai salah satu sumber dari hukum, dan Arab sebagai bagian dari identitas negara mereka, Jumhuriyah Misr Al-Arabiyah, ataupun juga negara-negara yang lain atau negara-negara Arab yang lain. Bagaimana tentang Arab dan Islam? Padahal di situ ada yang bukan Arab, bukan yang orang Islam. Kemudian kalau kita ngeliat misalnya Israel, Israel sama, dia mengaku sebagai Jewish state, dia sebagai negara Yahudi, yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Tapi Pancasila kita Indonesia, dasarnya adalah Pancasila, bukan berdasarkan satu agama yang mengaku sebagai mayoritas, bukan pula berdasarkan satu suku yang mayoritas. Kalau suatu mayoritas Jawa misalnya, kan? Kenapa? Kan tidak di sini, bukan tidak ada yang namanya ngaku sebagai. Maka saya bilang bahwa dengan Pancasila orang Indonesia itu memiliki kedudukan hak yang sama. Tanpa harus apa Anda ngaku sebagai orang Islam atau ngaku seorang Jawa, nggak ada di sini. Di sini adalah warga negara Indonesia. Apapun agama Anda, mau Islam, Katolik, Kristen, semuanya sama. Mau suku Anda Padang, Minang, Madura, Jawa sama. Itu yang mempertemukan kita, ya. Dan semuanya suku, tadi Romo bagus sekali bicara soal kita jangan sampai kayak anak-anak kos-kosan. Karena memang kita kalau baca leluhur kita, itu yang mendirikan negara Indonesia. Saya selalu bilang, saya mengatakan kepada katakanlah saudara saya umat Islam juga, bahwa Indonesia ini adalah anak sah tokoh-tokoh Islam. Betul. Kenapa kok tiba-tiba ini anak sahnya kok malah mau dikhianati dengan pakai negara Islam tentang khilafah? Padahal ini dilahirkan oleh tokoh-tokoh Islam. Ya tentu saja tokoh-tokoh yang lain. Romo Monsinyur Sugiya Pranata misalnya, 100% Katolik, 100% orang Indonesia. Sama kayak kita di NU, di Islam. Saya 100 Islam, 100% orang Indonesia. Kan tidak ada yang harus dipertentangkan. Dan semua tokoh itu datang, mau tokohnya Hindu, Katolik, Kristen, Islam, bersama-sama. BPUPKI baca aja sendiri di situ. Suku semua ada, Padang semua, yang Jawa apalagi semua ada, berkumpul mendirikan yang namanya apa? Negara Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Dan ini adalah warisan yang sah kita semua, ya. Terus sekarang tiba-tiba ada ngaku sebagai orang Islam lah, ngaku sebagai agama apalah, tiba-tiba ingin menghancurkan. Ini kan bertentangan dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan para leluhur kita, ya, untuk mendirikan negara ini. Nah, ini yang harus kita ingatkan, cerita-cerita ini. Makanya pentingnya tadi Romo bilang bahwa ini materi Pancasila harus masuk dari PAUD. Tentu saja bukan zaman dulu Romo ya hafalan 5 bulan, bukan itu, tapi cerita-cerita ini. Ya, betul. Bagaimana orang PAUD bisa kita ceritakan sama anak kecil? Loh, Indonesia ini ada tokohnya orang Islam yang mendirikan. Kami cerita, ada orang Katolik, ada orang Kristen, ada orang Hindu, dengan cerita seperti itu untuk membumikan yang namanya Pancasila dan Indonesia. Itu kan tentang cara bagaimana mengajarkan kepada masyarakat, kan, metodologinya kan. Itu yang paling penting. Tapi bahwa kewajiban untuk mengajarkan Pancasila tentang nilai-nilai kebangsaan itu memang harus ditanamkan di sejak dini di anak-anak bangsa ini itu. Jadi menurut Anda bagaimana kekhawatiran Romo Magnis dan Buya Sapi dalam tulisannya di Kompas itu supaya tidak terjadi, kita harus apa? Ya, kita menurut saya Romo ya kembali ke ini Romo, kembali kepada apa yang menjadikan kita ini sebagai orang Indonesia. Ya termasuk juga Pancasila yang pertemukan kita, persamaan sejarah, ya persamaan sejarah yang mempersatukan kita, impian yang sama, impian sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang adil dan makmur, yang sejahtera, yang bisa hidup dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kedamaian. Ya, ini yang perlu kita lakukan, ya, yang dengan katakanlah tadi itu bahwa kita memperkuat yaitu semangat persatuan, semangat kebangsaan, termasuk diingatkan kembali dengan cita-cita Pancasila, nilai-nilai yang bisa menjiwai kita, menghidupi kita, itu Romo saya itu. Baik, cukup, terima kasih banyak atas bincang menarik, ya, cukup menarik dalam menyambut yang sudah kita lalui ini hari lahir Pancasila. Saya kutip dari kata-katanya Bang Romli bahwa Pancasila yang menyatukan kita, kita Indonesia, kita Pancasila.
Sampai jumpa bertemu lagi dengan Bang Guntur lagi. Nanti kita bikin lagi di antara aja kasih.